Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Aryananta dengan NIM B301240002. Jadi saya mendapatkan tugas bina lingkungan, yang dimana tugasnya ini ialah mengkritik sosial kejadian yang sedang ada atau hiruk pikuk yang sedang terjadi di masyarakat. Dan saya sudah mencari bahan, mencari ide apa yang ingin saya kritik, dan saya ketemu persoalan yang akhir-akhir ini bisa dibilang ramai, yaitu Indonesia gelap. Ya, seperti teman-teman ketahui semua, akhir-akhir ini banyak pendemo, banyak kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan aktivis yang turun ke jalan mendemo tentang kebijakan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan menurut saya hal ini cukup menarik, karena pemerintahan Prabowo Gibran sudah memasuki fase awal kepemimpinan mereka. Meskipun terhadap beberapa inisiatif yang patut diapresiasi, sejumlah kritik berbagai kalangan masyarakat dan akademisi juga muncul terkait kebijakan dan arah pemerintah saat ini. Di sini saya sudah merangkum beberapa informasi yang saya dapat dari laman berita yang saya rangkum menjadi satu. Dan mungkin saya di sini bisa dibilang akan mengkritik pemerintahan Prabowo Gibran yang menurut saya ini agak sedikit melenceng dari apa yang mereka bicarakan waktu Pilpres kemarin. Nah, yang mungkin kita langsung masuk yang ke pertama saja. Saya langsung saja. Jadi yang di sini yang saya dapat itu adalah ketidakjelasan perencanaan dan eksekusi kebijakan. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, beberapa program yang dijanjikan seperti makan siang gratis dan pembangunan sekolah unggul dinilai masih belum kejelasan dalam perencanaan. Dalam implementasinya, pakar Universitas Gadjah Mada menyoroti bahwa desain dan mekanisme implementasi program-program tersebut belum jelas, sehingga realisasi terkesan parsial dan kurang terstruktur. Langsung saja yang kedua, menurut saya di sini juga mereka memasukkan dominisasi militer dalam pemerintahan. Yang seperti kita tahu bahwa Presiden Prabowo dengan latar belakang militer telah memperluas peran militer dalam pemerintahan, termasuk penunjukan personel militer untuk posisi sipil dan pengawasan proyek yang dikelola militer. Langkah ini menurut saya sangat memicu kekhawatiran, karena yang seperti kita tahu, Prabowo itu adalah produk gagal Orde Baru. Dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang Orde Baru, apalagi dia kemarin itu adalah ataupun mantan menantu dari presiden yang paling menjabat paling lama di Indonesia selama 32 tahun, yaitu Presiden Soeharto. Rasa kekhawatiran ini akan kembali muncul. Peran dominan militer dalam pemerintahan sipil dapat mengancam reformasi demokrasi yang telah dicapai sejak Orde Baru hingga masa reformasi. Selanjutnya saya akan bacakan ini bagian kebijakan ekonomi yang kontroversial. Rencana pemerintah untuk menaikkan pajak. Nah, ini juga menjadi salah satu isu yang sangat ramai kemarin, apalagi kita baru saja merayakan tahun baru 2025, tetapi pemerintahan Prabowo Gibran sudah mengejutkan kita dengan PPN dari 11% menuju menjadi 12%. Menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan pelaku usaha. Kenaikan ini dianggap dapat memberatkan masyarakat dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Meskipun pemerintahan kemudian memutuskan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa.
Polemik ini menunjukkan kekurangnya komunikasi dan perencanaan matang dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Ini juga mungkin bisa jadi bahan evaluasi lah untuk pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa mereka ini kan mempunyai program utama yaitu makan siang bergizi, tapi mereka ini menghalalkan segala cara untuk agar program ini terlaksanakan. Sedangkan kita bisa melihat kondisi Indonesia yang mempunyai banyak hutang, ditambah lagi program mereka yang menghabiskan dana bermiliar-miliaran. Nah, saya lanjut lagi. Di sini saya juga ada mengutip tentang isu politik dinasti dan nepotisme. Nah, mungkin teman-teman sadari ini sudah viral dari 2023 lalu tentang keterlibatan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sebagai wakil presiden, menimbulkan tuduhan politik dinasti dan nepotisme. Perubahan batas usia minimum calon wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi, semakin memperkuat persepsi negatif ini. Langkah-langkah ini dianggap melemahkan integritas institusi negara dan prinsip demokrasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka ini, dia belum cukup umur untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada saat itu. Tapi Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk batas pencalonan wakil presiden ini menjadi 30 tahun ataupun kepala daerah yang sudah pernah menjabat. Sedangkan keputusan ini hanya mereka putuskan beberapa hari setelah pengajuan dari laporan tersebut. Menurut saya juga ini juga dikaitkan dengan ipar dari Presiden Jokowi, yaitu Bapak Usman sebagai Mahkamah Konstitusi pada saat itu, dikaitkan dia melanggengkan keponakannya untuk melangkahkan kaki di pemerintahan selanjutnya. Selanjutnya ini juga termasuk yang baru-baru ini ramai tentang respon terhadap kritik dan kebebasan berpendapat. Pemerintahan Prabowo Gibran menghadapi kritik terkait penanganan demonstrasi dan kebebasan berpendapat, pembatasan terhadap aksi, protes, dan penangkapan aktivis, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya praktik otoranisme dalam pembungkaman suara oposisi. Hal ini berpotensi mengancam ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Nah, ini juga yang seperti teman-teman lihat bahwa Prabowo ini tidak bisa lepas ya dari bayang-bayang orde baru, karena yang kita ketahui Prabowo ini kan juga yang seperti saya bilang tadi menantu dari Presiden Soeharto, yang dimana kita sudah tahu kisah kelam dari Presiden Soeharto yang banyak menghilangkan senior-senior kita, para aktivis pada tahun 90-an, tahun 96, 98, dan hingga kini mereka tidak diketahui kemana hilangnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kebijakan pengampunan koruptor dan kontroversial. Nah, ini ide Presiden Prabowo untuk memberikan pengampunan kepada koruptor dengan syarat pengembalian uang negara. Kritik tajam dari perspektif hukum. Status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan di masyarakat. Jadi menurut saya Prabowo ini tidak konsisten dengan apa yang dia bicarakan. Jadi apapun yang dia bilangkan kepada lawan pilpresnya pada saat itu, yang dia bilang omon-omon, menurut saya dia yang omon-omon. Karena apa yang terjadi sekarang itu adalah hal yang diperdebatkan waktu pilpres kemarin, dan ya kita tidak bisa diam saja. Saya di sini mengajak teman-teman, ayo kita kawal pemerintahan ini
kita bukan berarti tidak suka dengan pemerintahan ini, tetapi kita harus mengkawal bahwa sistem demokrasi di Indonesia harus tetap berjalan pada jalurnya. Menyangkut juga yang lagi rame tentang efisiensi anggaran, yang dimana berita yang kita dengar saat ini tentang teman-teman KIPK kuliah yang saya baca itu ada 6.000 mahasiswa KIP kuliah terancam putus kuliah karena tentang efisiensi anggaran, yang anggarannya itu bakal diutamakan dengan makan gratis. Nah, menurut saya ini juga sangat tidak penting. Dan programnya ini sebenarnya sedikit menyesatkan, karena untuk apa perut kita kenyang jika otak kita kosong? Karena pendidikan itu cukup dibilang masih sangat penting lah. Pendidikan sekarang harus berbayar, terutama apalagi teman-teman kita yang ada di Papua, mereka itu sekolahnya di sana masih berbayar. Bahkan kemarin ada anak sekolah yang ikut demo di Papua sana menolak program makan siang gratis. Mereka ditangkap, dikumpulkan, dan di situ yang saya ingat itu di video itu. Woi SMP, lu datang bawa aspirasi, belajar baik ya. Woi SMP, Pak Guru. Kamu ini masih anak-anak kecil, ini masih nyusan. SMP ini siapa lagi? Nanti saya tampilkan videonya. Ada seorang anak SMP yang ikut demo pada waktu hari kemarin. Dia itu diinjak sama ASN, dan di situ ada juga pihak kepolisian. Bukannya dia malah menghadang ASN itu, malah pihak kepolisian itu memarah anak yang ingin membantu anak emo tentang makan siang gratis. Mungkin itu harapan saya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, jangan diam saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak isu yang sedang beredar sekarang, kita harus kawal terus pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti yang teman-teman lihat juga, akhir-akhir ini banyak hashtag kabur aja dulu. Karena negara kita yang sedang amburadul, yang sedang tidak kacau balau lah, yang sangat kacau balau sekarang ini, membutuhkan pemuda-pemuda seperti kita untuk mengawal konstitusi di negeri ini. Jadi saya ingin mengajak teman-teman agar kita bisa mengawal pemerintahan ini. Saya harap semoga kebebasan berpendapat kita tidak pernah disalahartikan oleh pemerintah, tapi menjadi bahan evaluasi untuk mereka. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika sejalan dong, Pak. Pak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Dan kedua, ya, kalau siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Menyiapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Tukang sayurnya masih saling menjualnya ke jalan Lembang. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Hidup Jokowi!